saksi yang baru saja tiba di Mapolda Jawa Barat, pemirsa. Dan rencananya 3 saksi ini Suharsono alias Bondol, lalu juga Ibnu dan juga Suparman akan diperiksa oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk tersangka Peggy Setiawan alias Peron, di mana ketiga saksi ini akan memaparkan seperti apa kondisi pada saat hari kejadian itu di tanggal 27 Agustus 2016. Kondisi bagaimana Peron ataupun juga Peggy yang sebelumnya juga disampaikan oleh para saksi dan juga kuasa hukum dari Peggy, yaitu Tony RM. Baik. Ibu, sedikit Bu, statementnya seperti apa Bu? Nanti dulu Mas. Ya, dan saat ini juga hadir ibu dari Peggy yang juga bersama kuasa hukum dari Peggy, yaitu Tony RM, dan juga ketiga saksi yang saat ini didampingi langsung oleh kuasa hukum, yakni Suharsono alias Bondol. Lalu Hari ini berapa saksi, Bang? Ya, ini ada 3 saksi. Sini. 3 saksi, ini Parman, ini Suharsono atau Bondol ya. Ini Ibnu ya. Ini Suharsono ini yang pulang waktu 27 Agustus 2016 setelah sampai Cirebon ada peristiwa yang awalnya kecelakaan, belakangan kemudian diketahui pembunuhan ya. Ini yang pulang. Nah, ini yang nganter ya. Nah, ini yang tidur nih nggak ikut nganter, tapi setelah bangun jam 12 ngelilir, bangun ngeliat Peggy tidur di dekat pintu ya, jam 12 malam tanggal 27 Agustus 2016 malam itu ya. Sementara itu ya. Selain keterangan, bukti apa yang dibawa Pak hari ini Pak untuk pemeriksaan? Hari ini sih saksi saja ya. Kalau untuk bukti-bukti nanti pengacara Peggy yang khusus ya untuk bukti-bukti untuk meringankan Peggy lah ya. Kalau ini kan saksi saja ya. Gitu. Ibu Peggy juga hadir, Pak. Hadir tadi mana? Ibunya Peggy hadir. Ikut diperiksa juga. Ikut tadi. Iya. Ikut di mobil merah tadi. Ada? Mana ibunya Peggy? Bakal diperiksa juga Pak, Ibu Peggy? Enggak, ibunya Peggy ini kangen sama Peggy ya, mau besuk, ingin ketemu itu. Baik Pak, sebelumnya ini sempat di surat pemanggilan ini diperiksanya di Mapolsekta Cirebon Kota. Kenapa akhirnya juga memenuhi panggilan di Polda Jawa Barat nih Pak? Iya, jadi panggilan ini kan di Polda. Ya, panggilan ini di Polda. Coba panggilannya di Polda, tempatnya cuma saya minta ke. Nah, ini panggilan, coba Ibnu dilihat. Panggilannya di Polda. Cuma saya minta untuk diperiksa di Mapolres Ciko Cirebon Kota menurut Pak Kanit karena piket nggak bisa, jadi biar saksi kami yang kemari nggak apa-apa. Yang penting kan pada intinya kesaksiannya tersampaikan kepada penyidik. Itu ya. Yakin bahwa kesaksian ini akan meringankan Peggy atau bahkan membebaskan Peggy? Ya, harus yakin karena saksi-saksi ini menyampaikan apa yang mereka alami, mereka lihat sendiri. Ya, persoalan penyidik menilainya bagaimana ya, itu silakan kewenangan penyidik. Yang jelas kami ya berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi yang dimana pada saat kejadian Peggy Setiawan itu berada di Bandung. Oke? Tanggapannya nggak dari para saksi ini? Terkait penangkapan teman sekerja ini seperti apa? Kamera? Ya, Peggy itu salah tangkap lah. Terus bukan pelakunya Peggy. Peggy itu masih ada di Bandung. Jadi Bapak ini berangkat dari Bandung tuh Jumat malam atau Sabtu Pada malam? tanggal Itu saya tuh berangkat itu tanggal 21 Agustus. Dari sana. Cirebon, Dari Cirebon. kerja menuju Bandung. Menuju Bandung. Di sana Kerja. cuma 1 minggu kerjanya. Terus saya pulang dianterin sama Ibnu, Robi sama Peggy juga. Tanggal pulangnya? Tanggal 27 Agustus 2016 sampai
jam itu sampai jalan Jam raya. jam berapa pulangnya? Jam 8 lah, sekitar jam 8-an habis isya. Terus katanya mengetahui adanya kecelakaan ataupun juga kasus yang terjadi di Jembatan Talun seperti itu. Iya. Boleh diceritakan seperti apa mengetahui kronologis tersebut pada hari kejadian? Hari kejadian saya tuh pulang tuh sekitar jam 11 kurang atau lebihnya lah, turun di jalan tol. Naik mobil Godwill. Turun. Jalan kaki di atas, lihat ada orang Di berkumpul Jembatan Talun itu? di atas pepornya. Saya lihat sebentar, capek sih, langsung pulang lagi. Udah, gitu. Oke, tapi pada saat itu memang sedang ada seperti pembegalan atau kejadian kriminalitas seperti itu? Ya, Pak Bondol? enggak, itu kayak sih kecelakaan. Kecelakaan, ya udah saya pulang. Rame nggak? Banyak orang nggak? Iya rame. Rame. Dengarnya apa waktu malam itu? Ya itu sih, saya sih cuma kecelakaan tunggal. Dengarnya. Tapi di lokasi tempat kejadian meninggalnya Vina dan Eki seperti itu? Dipastikan tempatnya sama seperti itu, kejadian dan pada waktu yang sama seperti itu? Iya, langsung saya pulang sebentar sih, cuma sebentar, nggak lihat korban, itu aja. Terus mengetahui ada kejadian pembegalan sehingga Vina dan juga Eki terbunuh, ini kapan? Itu waktu ada penggerebekan di rumahnya Peggy tuh, saya memastikan bener enggak. Saya main ke rumahnya ibunya, Ibu Kartini. Langsung saya main, dia nanya ke saya, Dol, Peggy kan masih ada di Bandung tuh, nggak pulang, saya yang pulang, saya diantarin sama Peggy sama Ibnu sama Robi, udah. Oke, jadi pada saat penggeledahan oleh pihak kepolisian di rumah Peggy, posisi Peggy masih berada di rumah dan Pak Bondol ini langsung melihat ke rumah Peggy yang sedang digeledah seperti itu? Enggak, berapa harinya Beberapa aja. hari, oke. Baik. Cukup ya? Ya, mau memenuhi pemeriksaan dulu ya. Nanti gampang dari pemeriksaan bisa kita sampaikan lagi ya. Oke. Ya, pemirsa, itu dia keterangan dari tim kuasa hukum. Pak, untuk sementara keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, pemirsa, yaitu Bapak Tony RM, dan juga tadi kita mendengarkan pernyataan dari salah satu saksi, yaitu adalah Bondol ataupun juga Bapak Suharsono yang merupakan salah satu rekan dari Peggy, pemirsa, dan ada Ibnu serta Suparman yang juga sesaat lagi akan diperiksa menuju ke Direktorat Reserse Kriminal Umum. Tadi disampaikan bahwa pemanggilan memang, namun pihak kuasa hukum sempat meminta pemeriksaan dilakukan di Mapolsek Cirebon, namun karena memang terkait penugasan di Treskrimum Polda Jawa Barat, sehingga pihak kuasa hukum beserta para saksi memenuhi untuk pemeriksaan di kantor di Treskrimum Polda Jawa Barat. Baik, saat ini ketiga saksi, yakni Suharsono alias Bondol, Ibnu dan juga Suparman beserta kuasa hukum Tony RM akan memasuki gedung di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk memenuhi panggilan terhadap saksi bagi tersangka Peggy Setiawan alias Peron, pemirsa. Dan nanti kita akan juga mengetahui lebih lanjut seperti apa proses pemeriksaan ketiga saksi ini dan pertanyaan apa saja yang nanti akan disampaikan ataupun juga ditanyakan oleh tim penyidik dari Treskrimum Polda Jawa Barat. Dan kami informasikan pula bahwa tidak hanya ketiga saksi tetapi juga ibunda ataupun orang tua dari Peggy ini juga hadir di sore hari ini. Dan tadi sempat disampaikan juga oleh kuasa hukum bahwa kehadiran dari Ibu Peggy
ini akan menjenguk Peggy. Dan sebelumnya juga tadi sekira pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, ayah Peggy juga sempat hadir, namun karena jam besuk ataupun juga hari besuk yaitu hanya hari Selasa dan juga hari Kamis, maka ayah Peggy yaitu Bapak Rudi Setiawan beserta kuasa hukumnya ini meninggalkan Polda Jawa Barat. Ya, saat ini pemirsa, ketiga saksi dari rekan Peggy dan tadi kita sempat mendapatkan keterangan dari salah satu saksi dari ketiga saksi yakni Bondol atau Suharsono yang menyatakan bahwa pada hari kejadian ataupun juga pada tanggal 27 Agustus 2016 malam, Bondol ini pulang ke Cirebon dan juga pada saat malam kejadian posisi Peggy tadi disampaikan masih berada di Bandung. Hal ini juga dikuatkan berdasarkan pernyataan dari dua saksi lainnya, yaitu adalah Ibnu dan juga Suparman. Pada saat kejadian, Peggy Setiawan alias Perong ini tengah berada di kosan tidur, dan sementara Suharsono alias Bondol ini menyampaikan pergi ke Cirebon. Baik, kita kembali ke studio bersama Safa. Baik, terima kasih Irfan Budiawan langsung dari Mapolda Jawa Barat. Dan pemirsa, itu dia tadi pemeriksaan terhadap 3 teman Peggy, yakni Suharsono alias Bondol, kemudian Suparman dan juga Ibnu yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat terkait pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, pemirsa, ayah Peggy Setiawan mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya yang dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Peggy mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya sejak ditangkap. Dengan didampingi kuasa hukumnya, ayahanda Peggy tiba di Mapolda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Rudi Irawan mengaku belum pernah bertemu dengan anaknya setelah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Rudi menyatakan memiliki bukti-bukti yang menguatkan keberadaan anaknya di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki berlangsung. Yang mau disampaikan ke Peggy-nya, Pak? Sementara belum. Kita setelah nanti apakah kita bisa bertemu dengan anaknya, kebetulan kita dengan tim juga, ya. Nah, jadi saya dari kantor hukum Dendi Rukmantika selaku kuasa hukum daripada ayahnya PS memohon nanti izin kepada penyidik untuk bertemu dengan anaknya. Sementara pesan-pesan belum ada. Nanti kita pengen lihat dulu ke dalam. Belum ada izin Komunikasi ya, Pak, ya? belum dilakukan, Pak? Belum ada komunikasi. Cuma kita mau langsung datang aja menemui beliau. Pak Rudi, apa yang dibawa Pak untuk Peggy, Pak? Ya, sama bukti-bukti. Buka aja, nggak apa-apa. Bukti apa ya? Bukti apa ya, Pak? Ya, nanti Bapak yang nerangin. Oke, baik. Dan terkait juga rencana pemeriksaan temannya dari Peggy ini apa mengetahui juga nih, Pak? Ketahui semua, semuanya tahu semua. Iya. Hari ini ya, Pak? Iya. Maaf, kalau terkait pemeriksaannya teman-temannya PS, beda tim kuasa. Ya. Pak Rudi, selain bukti-bukti ada makanan atau apa yang dibawa, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Bukti aja berarti, Pak? Iya. Sama sekali belum ada ngobrol sama Peggy? Belum ada sama sekali semenjak penangkapan sampai sekarang belum pernah ngobrol. Kabar terakhir juga nggak tahu, Pak? Nggak tahu, iya posisi nggak tahu. Terakhir kapan, Pak, bertemu? Waktu sebelum penangkapan, Kapan tuh, Pak, lebih tepatnya? waktu Ingat nggak? hari Senin tanggalnya lupa. Di mana, Pak, ketemunya? Di kontrakan, masih di kontrakan. Karena dia ada panggilan kerja, baru dia masuk kerja, berangkatlah kerja. Pak Rudi, Setelah salah satu penangkapan, buktinya apa aja, Pak, yang dibawa, Pak? Nggak nanti. Dan nanti Bapak yang bisa. Oke, Paling sementara. setelah jenguk aja nanti ya. Setelah Oke, jenguk aja. ya. Sementara kita mau Iya. izin dulu, Nanti mau boleh, Pak, karena boleh. Oke, Pak, kita wawancara. Oke, nanti setelah ini ya kita mau izin dulu, mau nengok dulu orang tuanya ini. Lagi, mau lagi.
Ini gimana harapannya nih Pak? Mudah-mudahan ada keadilan lah, bahwa Peggy tidak bersalah. Pak, kemarin kan sempat disorot Pak Presiden, ada harapan atau surat nanti dikembalikan Pak ke Pak Presiden? Ya mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan lah Presiden bisa menunjukkan orang yang benar, orang yang bersalah. Berarti ada harapan besar untuk Presiden. Insya Allah ada. Pak, ini terkait ada saksi baru nih Pak. Tambahan kali saksi kunci juga. Ya. Ada namanya nama Pak. Gimana Pak tanggapannya? Menyebut dia melihat kejadian Peggy ada di situ terlibat. Belum bisa komen. Belum bisa komen nanti ya. Belum bisa. Nanti aja. Terkait perubahan nama Peggy sendiri Pak, seperti apa yang dikenalkan oleh Bapak kepada masyarakat umum Pak? Sudah disampaikan kemarin. Sudah disampaikan sama Pak Dendi ya, pengacara saya.